Setelah ini kita akan lanjut ke lantai 2-nya. Lantai 2-nya. Untuk ke lantai 2 ini kita ada akses yang split levelnya Pak Arif. Oh iya. Kita lihat Pak Arif ya. Ya. Mari kita lihat. Halo, selamat siang Sobat DB, dimanapun Anda berada. Welcome back to DB Team Studio Channel. Bersama dengan saya, Ferry Jack. Bersama dengan rekan saya, Arif Rahman. Kali ini kita akan mereview sebuah rumah baru di kawasan Surabaya Barat, di Citraland. Di mana rumah ini mempunyai luas tanah 12 kali 25 dengan total luas tanahnya 300 meter persegi. Dan luas bangunannya memiliki 470 meter persegi. Oke, Sobat DB, kalau bisa lihat ya, rumah ini memiliki bisa menampung 2 carport, 2 mobil ya carportnya, dan garasinya bisa memuat 1 mobil ya. Di samping itu juga ada taman juga di depan, kalau Sobat DB bisa lihat ya. Nah, ada taman di sini ya. Juga rumah ini mempunyai 5 kamar tidur plus 1 untuk kamar pembantu, dilengkapi juga dengan 6 kamar mandi plus 1 untuk kamar mandi pembantu. Oke Sobat DB, kita lihat ke dalam. Ayo, mari. Nah, Sobat DB, kalau kita lihat, kita disambut pertama dengan ruang tamu ya Sobat DB ya. ini ruang tamu. Ini ruang tamunya Pak Arif. Ya. Kira-kira berapa ruangan? Ruang tamu ini kurang lebih ukurannya sekitar 3,5 kali 4 Pak Arif. 3,5 kali 4. Ya, Cukup untuk luas ruang ya. tamunya. Lumayan Pak Arif, cukup luas. Oke, kita lanjut ke dalam. Baik. Sobat DB, untuk di lantai 1 ini kita juga dilengkapi fasilitas untuk toilet untuk tamu ya. Di lantai 1. Oke Sobat DB, kita lihat toiletnya di bawah. Kita lanjut lagi ya, di lantai 1 juga ada dilengkapi dengan kamar untuk tamu juga Sobat DB. Mari kita lihat ke dalamnya. Nah, ini merupakan kamar di lantai 1, bisa untuk tamu, bisa untuk kamar tidur untuk anak. Dan di ruang tidur ini Pak Arif juga ada lengkapi dengan kamar mandi di dalam. Ada kamar mandi. Ada kamar mandi di dalamnya juga, betul. Untuk ukuran Luasan kamar tidur ini mempunyai kurang lebihnya ukurannya 4 kali 4. 4 kali 4. 4 kali 4 Pak Arif ya. Oke Pak Arif, kalau kita lihat kamar mandi dalamnya juga ya. Ya. Kita lihat. Pak Arif, yuk. Kita sekarang menuju ke ruang utamanya Pak Arif. Ruang utama Ya. Baik. Ini merupakan ruang utama ya Pak Arif, di lantai 1 ya. Cukup luas sekali Pak Arif. Ini ruang ini kurang lebihnya ukuran sekitar 8 kali 7. Luas, Pak. cukup luas ya. Ini bisa nantinya dipakai sebagai ruang keluarga, Ya. ruang makan juga bisa Pak Arif ya. Ruangannya cukup luas Pak Arif, sehingga ini cukup senggang sekali, Ya. luang sekali untuk keluarga, cukup enak Pak Arif. Saya lihat kok di atas ini. Oh iya, pencahayaannya bagus rumah ya, Pak ini Ferry juga ya? didesain dilengkapi dengan fasilitas lampu drop ceiling juga, ya kan. Di samping lampu ini juga Pak Arif kalau lihat di belakang ini juga ada pintu kaca yang cukup besar ya Pak Arif ya, sehingga sirkulasi udaranya cukup leluasa, cukup enak sekali ya kan. Juga pencahayaan kalau pada saat siang hari Pak Arif, Ya. nggak perlu kita nyalakan lampu, cukup dengan dari belakang ini aja cukup terang sekali, Pencahayaan ya kan. masuk Hawa ya. juga cukup dingin Pak Arif. Ya. Apalagi juga dilengkapi dengan taman di belakang, ya. Oke, untuk berikutnya Pak Arif kita lanjut. Kita akan masuk ke dapur Pak Arif. Dapur ini ya, oke. Nah, ini dapurnya Pak Arif. Oh, cukup Ya, luas ya Pak Ferry ya. jadi ini ada dapur untuk tempat cucian, juga untuk memasak di sini Pak Arif dapurnya. Ya, juga nggak kalah pentingnya juga Pak Arif. Ya. Di sini juga ada gudang Pak Arif. Di Oh, sini, gudang. ya. Sebelah mana Pak? Ya, kalau Bapak Arif bisa lihat di sini, ini ada gudang Pak Arif. Oh, Nah, gudang ini bisa memuat barang-barang yang mungkin
nggak terpakai bisa dimasukkan ke sini Pak Arif. Cukup Ya, luas gudangnya Pak Ferry. Iya, cukup oke sekali lah Pak Arif. Dan ini juga di sebelahnya ada kamar pembantu juga Pak Arif. Ya. Oh, ini kamar. Ya, dilengkapi kamar pembantu juga. Oke, kita lanjut Pak Arif. Nah, Pak Arif kalau lihat ini Pak Arif, Ya. ya ini berfungsi sebagai gudang Pak Arif. Oh, sini juga gudang. Jadi ya? gudangnya ada dua Ada Pak Arif. dua. Tadi yang di bawah, sama satu lagi ya di sini gudangnya Pak Arif. Ya. Terus kalau kita lanjut lagi ke sini Pak Arif, kita lihat tempat cuci-cuci juga kamar mandi pembantu. Jadi cukup enak Pak Arif. Cukup luas. Ya? Penataan cukup enak sekali. Ya. Coba Dibi, kalau Coba Dibi melihat tangga yang di belakang, itu merupakan setengah lantainya yang di atas untuk tempat jemuran Coba Dibi. Cukup luas sekali untuk di lantai setengahnya ya, di lantai 2,5 ya. Oke, Coba Dibi, mari kita lihat ke berikutnya. Ya itu Pak Arif tadi sebagian yang di belakang ya Pak Arif ya, untuk dapur, kamar tidur pembantu dengan kamar mandi pembantu Pak Arif. Dengan ada gudang juga ya Pak? Betul Pak Arif, ada gudang juga. Setelah ini kita kemana lagi Pak? Setelah ini kita akan lanjut ke lantai 2-nya. Lantai 2-nya. Untuk ke lantai 2 ini kita ada akses yang split levelnya Pak Arif. Oh iya. Nah, kita lihat Pak Arif ya. Ya. Mari kita lihat. Ya itu Pak Arif tadi sebagian yang di belakang ya Pak Arif ya, untuk dapur, kamar tidur pembantu dengan kamar mandi pembantu Pak Arif. Dengan ada gudang juga ya Pak? Betul Pak Arif, ada gudang juga. Setelah ini kita kemana lagi Pak? Setelah ini kita akan lanjut ke lantai 2-nya. Lantai 2-nya. Untuk ke lantai 2 ini kita ada akses yang split levelnya Pak Arif. Oh iya. Nah, kita lihat Pak Arif ya. Ya. Mari kita lihat. Pak Ferry, saya lihat kok lantai tangganya cukup bagus ya Pak? Oh iya Pak Arif, untuk lantai tangganya ini juga terbuat dari bahan marmer Pak Arif. Oh, dari marmer Dari Pak? marmer Pak Arif. Oke Pak Arif, seperti yang tadi saya bilang, di lantai split levelnya ini juga ada kamar tidur Pak Arif. Ada split levelnya Oke, ya. kita lihat ya Pak Arif ya. Coba Dibi, kita lihat. Yuk. Nah, ini Pak Arif. Coba Dibi, ini merupakan kamar tidur yang di split levelnya. Di Coba split Dibi. level ya. Untuk kamar tidur ini mempunyai luasan kurang lebihnya 3,5 kali 6,5 Pak Arif. 3,5 kali 6,5. Ya, juga nggak kalah pentingnya juga. Ya. Oh, di kamar tidur ini juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam Pak Arif. Ada kamar mandi dalam Pak? Mari coba Dibi kita lihat kamar mandi dalamnya. Pak Arif, mungkin Ya. kita lanjut ke lantai 2-nya. Boleh, mari. Mari Sobat Dibi, kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini Pak Arif, Ya. itu ada kamar utama, ada 2 Pak Arif. Ada 2 kamar utama. Ada 2, ya? ya. Oke, untuk kamar utama yang pertama yang saya bilang Pak Arif, ya. Untuk kamar utama yang pertama cukup luas kamarnya Pak Arif. Di mana itu Pak? Oke, kita lihat Pak Arif ya. Kita masuk Pak Arif ya. Mari. Nah, Pak Arif, Pak Dibi, ini merupakan kamar utama yang pertama. Pak Ini Arif. pertama ya. Ya, cukup luas sekali Pak Arif. Luas banget ini Pak Ferry. Cukup luas, Sobat Dibi cukup luas sekali untuk kamar utama yang pertama ini. Ya. Ya. Untuk ukuran kamar utama ini Pak Arif, kurang lebihnya sekitar 7 kali 7,5 Pak Arif. 7 kali 7,5. 7 kali 7,5. Iya, ya. Cukup luas dan juga untuk penataan dari kamar utama ini cukup Ya. enak. Karena apa? Oh. Ya, kalau Sobat Dibi bisa lihat di bagian posisi ini bisa diberikan untuk ditempatkan meja rias atau buffet. Jadi enak, nggak mengganggu akses dari jalan utamanya. Ya, di samping itu juga kalau Sobat Dibi lihat itu untuk jendela kamarnya juga cukup besar. Cukup besar dan juga dilengkapi dengan balkon. Ada akses balkonnya. Pencahayaan masuk ya Pak Ferry ya. Jadi enak, pencahayaan pun bagus Pak Arif. Kalau Ya. siang pun nggak perlu kita pakai lampu, pencahayaan cukup bagus. Juga cukup dingin. Kita buka jendelanya, hawa juga sudah masuk Pak Arif. Ini merupakan akses ke balkonnya. Sobat Dibi, ini merupakan akses ke balkon. Nah, cukup enak kalau pagi di sini kita bangun tidur, kita menikmati udara pagi ya kan. Kita lihat pemandangan di sekelilingnya ini kan cukup bagus. Kalau ini cuaca cukup cerah ya Sobat Dibi ya, kita bisa melihat pemandangan di depan sana itu ada gunung Sobat Dibi ya. Itu kebetulan saat ini kita agak mendung ya. Kalau kebetulan pas waktu cuaca cerah, kelihatan seperti gunung. Jadi cukup bagus pemandangannya Sobat Dibi ya. Oke.
Oh iya, Sobat Divi, untuk kamar utama ini juga terdapat kamar mandi dalam, ya. Mari kita lihat kamar mandi dalamnya. Nah, oke Sobat Divi, ini merupakan kamar mandi dari kamar utama yang pertama. Oke Sobat Divi, kita lanjut ke kamar utama yang kedua. Mari Pak Arif, kita lanjut. Oh iya, Pak Arif, sebelum kita melanjutkan ke kamar utama yang kedua, ya, untuk sebelah ini juga ada kamar anaknya Pak Arif. Oh, ini kamar anak. Mungkin kita lihat dulu ya, kamar anaknya ya. Baik. Mari Sobat Divi. Nah, Sobat Divi, kita masuk. Ini merupakan kamar anak yang di lantai 2, Sobat Divi. Ya, ukuran dari kamar anak ini, ya toh, ini 3,5 kali 5 kurang lebihnya. 3,5 kali 5. Ya, juga nggak kalah pentingnya juga. Jadi kalau malam untuk anak-anak kita yang mungkin mau kencing, mau apa, nggak perlu bingung, karena di dalam ini juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Ada kamar mandi ya, dalam. Sobat Divi, mari kita lihat. Nah. Itu tadi yang kamar anak di lantai 2 Pak Arif. Oke, kita kemana lagi nih Pak Ferry? Kita lanjut ke kamar utama yang kedua yang tadi saya katakan. Kamar utama. Oh iya, Pak Arif, untuk di lantai 2 ini juga ada space cukup luas, di mana kita bisa manfaatkan untuk ruang keluarga Pak Arif. Oh, di sini nih Pak ya? Ya, di sini untuk ruang keluarga. Kurang lebih ukurannya sekitar 4x9 Pak Arif. 4x9. Ya, juga kalau Pak Arif lihat, ya, kalau Sobat Divi juga lihat ya, ini juga ada jendela, ya, sehingga kalau siang kita nggak perlu nyalakan AC, cukup dingin, sirkulasi udara cukup bagus Pak Arif. Cukup bagus di sini ya. Cukup bagus. Nah, juga pemandangan di luarnya cukup keren juga, gitu Pak Arif. Ya, juga Sobat Divi kalau kita lihat di sini juga sebetulnya ada satu akses untuk ke balkon. Ini kemana ini Pak Ferry? Ini akses ke balkon Pak. Oh, Pak Arif. ke balkon. Sobat Divi, ini juga merupakan satu akses ke balkon juga, Sobat Divi ya. Nah, oke. Oke Pak Arif, kita lanjut ya ke lantai kamar utama yang di lantai kami ya. Kamar utama yang kedua ya. Ini yang kedua kamar utama. Yang kedua. Ya. Jadi rumah ini totalnya itu ada 5 kamar Pak Arif. Dan semuanya dilengkapi dengan kamar mandi dalam semua. Kamar mandi dalam semua ya, Pak, 5-5-nya ya. Nah, ini Pak Arif. Untuk kamar utama yang kedua Pak Arif. Ini kamar utama kedua. Ya. Ini juga kamar ini cukup luas juga Pak Arif ya. Untuk kamar utama yang kali 2 ini ya, kurang lebih ukurannya sekitar 7,5 kali 6,5 Pak Arif. Kurang lebihnya. 6,5 kurang ya. lebihnya ya. Dan juga jangan lupa seperti pencahayaan juga bagus. Sirkulasinya ya, kalau Pak Arif lihat, coba dilihat ya. Ini juga ada jendela ya. Sehingga kalau pagi Pak Arif kita nggak perlu nyalakan AC terus, gitu loh. Cukup kita buka jendela. Hawa yang dari luar cukup bagus. Jadi ruangannya nggak ampak ya Pak? Iya. Dan juga jangan kalah, jangan lupa Pak Arif, ini juga ada akses untuk balkonnya juga, seperti kamar utama yang pertama Pak Arif. Iya, nah kan. Nah kalau Sobat Divi lihat, ini merupakan akses balkon dari kamar utama yang kedua. Akses balkon ya. Betul. Nah, ini juga bagus. Enak Pak Arif. Kalau pagi, udara pagi cukup segar, cukup sejuk ya. Kita di balkon ini cukup enak, gitu loh. Iya Pak Ferry. Oke, Pak Arif, kita masuk. Pak Arif, di kamar utama ini juga dilengkapi kamar mandi dalam juga. Ada kamar mandi dalam? Ada kamar mandi dalam juga. Oke, Sobat Divi kita lihat kamar mandi dalam. Sobat Divi. Nah, Sobat Divi, setelah kita keliling-keliling dari rumah ini, ya, kita sudah review satu persatu, bagian per bagian, ya. Sobat Divi bisa lihat kualitas dari bangunan rumah baru tersebut, ya. Gimana Pak Arif? Nah, komentarnya? Bagus sekali Pak Ferry ya. Gitu ya. Jadi setelah kita keliling-keliling di rumah ini dengan rumah low dimensi 12x25. Betul. Terus dengan kamar tidur yang ada 5+1-nya. Betul Pak Arif. Dan ada tiap kamarnya itu ada kamar mandinya. Ya, dilengkapi kamar mandi dalam semua Pak Arif. Terus di tiap ruangan ada drop ceiling. Betul. Jadi pencahayaan lebih terang. Betul Pak Arif. Ya. Oke, Sobat Divi, sekian review dari kami. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di DB Team Studio Channel. Ya, untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi list description di bawah ini. Ya, oke. Saya Ferry Jack. Saya Arif Rahman. Dari Real Estate Indonesia. Deliver the best property for you.